Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ke-28 ini. Kita masih diberikan kekuatan iman, kekuatan kesehatan, ya, kekuatan zahir dan batin, sehingga kita tetap bisa berpuasa di siang hari dan kita lanjutkan qiyamul di malam hari. Semoga seluruh ibadah kita, ya, baik itu bacaan Al-Quran kita, qiyamul lail kita, puasa kita, sedekah kita, semoga semuanya diterima Allah, dan doa-doa kita, hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat dan salam juga tak lupa kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, yang terus kita ikuti syariahnya, kita jalankan sunnah-sunnahnya agar kita bisa hidup selamat, bahagia dunia akhirat nanti. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita berada di hari ke-28. Artinya nanti malam adalah malam ke-29. Bisa jadi adalah malam Lailatul Qadar. Mari kita teruskan perjuangan kita untuk taharra, untuk berburu malam Lailatul Qadar. Dan sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, esok hari adalah hari ke-29. Maka bisa jadi nanti malam adalah salat tarawih kita, ya, salat tarawih yang terakhir di Ramadan kali ini. Karena bisa jadi ketika esok hari tanggal 29 Kementerian Agama kita beserta para ulama melakukan ru'yatul hilal, dan apabila kelihatan nanti hilalnya, maka esok Jumat malam Sabtu, ya, bisa jadi kita adalah akan melaksanakan Idul Fitri, ya. Nah, ini kita berada di hari-hari terakhir, atau mungkin kalau belum kelihatan hilalnya, bulannya belum kelihatan, maka akan disempurnakan hari Sabtu. Kita masih berpuasa hari ke-30, sehingga hari Ahad barulah kita berlebaran. Nah, kemungkinan kita adalah berlebaran di hari Sabtu, tapi kita tunggu pengumuman resminya dari pemerintah nanti melalui sidang isbat kita. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita di hari-hari yang terakhir, kita harus mempersiapkan diri kita untuk menjelang Idul Fitri. Kita sudah memperbaiki hasbunallah kita, hubungan kita dengan Allah selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan. Kita berpuasa, qiyamul lail, kita bertadarus Al-Quran dalam rangka untuk memperbaiki hubungan vertikal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang saatnya Idul Fitri di depan mata. Sebenarnya tidak hanya menunggu Idul Fitri, kita harus berlebaran, kita harus meminta maaf. Tapi ini saat yang paling bagus, jangan kita sia-siakan. Meskipun sedang dalam keadaan stay at home, karantina, atau sedang dalam keadaan kita tidak bisa kemana-mana seperti ini, tapi tetap kita bisa menggunakan momen ini untuk saling bermaaf-maafan, memperbaiki hablum minannas. Setelah hablum minallah kita bagus, kita perbaiki sekarang yang horizontal, yaitu hablum minannas, hubungan kita dengan sesama manusia. Nah, inilah yang saat ini harus kita pikirkan bersama. Bagaimana kita menggunakan momen Idul Fitri agar kita menjadi orang yang bisa merajut kembali tali yang putus di antara sesama. Waktu itu ada sahabat Uqbah bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, akhbirni an fadailil a'mal." Kemudian, "Ya Rasulullah, kabarkan kepadaku tentang amal-amal yang paling utama." Dijawab oleh Rasulullah, "Ya Uqbah," qala Rasulullah, "Ya Uqbah, wahai Uqbah, sil man qata'aka wa a'ti man haramaka wa a'rid amman zalamaka." 3, sahabat sekalian, yang bisa kita jadikan referensi apa yang harus kita lakukan di dalam Idul Fitri esok. Pertama, kata Rasulullah, "Wahai Uqbah, sil man qata'aka," sambung orang yang memutus hubungan silaturahim kepadamu. Kalau ada teman kita, tetangga kita, handai tolan kita yang hari ini memutus silaturahim dengan kita, kesempatan emas di Idul Fitri. Tidak akan mungkin ketika kita datang untuk menawarkan, menyambung silaturahim, lalu kemudian dia menolak permintaan maaf kita. Maka orang yang menolak itu, yakinlah dialah la yadkhul jannah man qati'ar rahim, tidak boleh masuk surga hei kau yang memutus silaturahim. Itu ancaman Rasulullah. Tidak boleh masuk surga meskipun sholatmu bagus, kalau kamu memutus silaturahim. Datang saudaramu untuk memperbaiki hubungan silaturahim, engkau potong, engkau putus, engkau langgar, engkau lawan, maka saat itu tidak bisa kamu masuk surga. Ini ancaman dari Rasulullah. Yang kedua,
Rasulullah memberikan panduan kepada kita di hari raya. Kita bisa melanjutkan dengan a'ti man haramaka. Ayo berilah kepada orang yang sudah mengharamkanmu. Artinya ada orang lain yang sudah mengharamkan untuk memberikan sesuatu pada kita. Orang itu tidak pernah sedikit pun memberikan sesuatu makanan, hadiah kepada kita. A'ti, beri kepada mereka. Kalau kita memberi kepada orang yang biasa memberi kepada kita, itu sudah lazim. Tapi ketika kita bisa berbagi makanan, berbagi kue, berbagi infak, sedekah, ya, berbagi perhatian kepada orang yang sudah mengharamkan kita, nama kita sudah dihapus dari hatinya. Ya, kita datang untuk memberikan sesuatu hadiah, memberikan sesuatu makanan kepadanya. Itu adalah amalan yang mulia kedua yang bisa kita lakukan di hari Idul Fitri. Kita menyambung silaturahim yang sudah terputus. Kemudian kita memberikan makanan kepada orang yang sama sekali sudah nggak pernah memberikan sesuatu pada kita. Kita rajut kembali. Yang ketiga, wa'arid amman dolamaka. Berpalinglah kamu atas orang-orang yang mendolimi, kata Rasulullah. Kita disuruh berpaling, disuruh melupakan kepada orang-orang yang telah mendolimi kita. Inilah bentuk jiwa besar kita. Maka Idul Fitri adalah miliknya orang-orang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, orang yang berlapang dada. Dengan berlapang dada, dia akan mudah melakukan 3 hal tadi. Bagaimana dengan orang yang tidak sanggup melakukan itu, yang hatinya tetap sempit meskipun hari raya? Kita lihat ancaman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina, ya, ayat ke-25. Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqihi wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala wa yufsiduna fil ardh ulaika lahumul la'natu wa lahum su'ud dar. Allah memberikan ancamannya. Walladzina, dan orang-orang yang quduna, mereka melanggar ahda janji Allahi Allah min ba'di, dari sesudah mitsaqihi, peneguhannya. Orang ini yang pertama adalah orang yang melanggar janji Allah sesudah peneguhannya. Dia pernah meneguhkan janji ketika di rahim, saat berada di rahim ibundanya dulu, ketika belum dilahirkan ke dunia, berjanji kepada Allah untuk menyembah Allah. Lalu setelah dia lahir ke dunia, dia melanggar janji itu. Yang kedua, siapa mereka? Wa yaqta'una ma amarallahu bihi ayyusala, dan mereka memutus apa yang amar, memerintahkan Allah bihi dengannya, an bahwa yusala, dia disambung. Orang yang memutus tali silaturahim. Ada yang datang ke rumahnya di hari raya untuk minta maaf, dia menutup pintunya, dia pergi menjauh untuk menghindari anjang sana anjang sini dari kerabatnya, dari tetangganya. Maka siap-siap mereka. Yang kedua, wa yufsiduna fil ardh, dan mereka berbuat kerusakan di dalam bumi. Apa ancaman Allah kepada 3 orang tadi? Melanggar janji Allah, memutus silaturahim, berbuat kerusakan di dalam bumi. Ulaika, mereka itu, lahum, bagi mereka, laknatun, laknat. Dia akan dapat kutukan dari Allah. Hidupnya dilaknat oleh Allah. Yang ketiga, walahum, dan bagi mereka seburuk-buruk dar kediaman, dar tempat tinggal. Orang itu akan dapat tempat tinggal seburuk-buruk tempat tinggal, baik di dunia maupun di akhirat. Sahabat sekalian dirahmati oleh Allah, ancaman Allah luar biasa kepada 3 orang tadi. Dia akan dapat laknat dan tempat tinggal yang buruk. Artinya dia hidupnya akan sempit. Dia akan merasa dikucilkan. Kenapa? Karena dia memutus silaturahim. Inilah saat kita merenung. Masih 1 hari, kita buka hati kita seluas mungkin untuk saling memaafkan, karena itu adalah sifat orang yang bertakwa. Selamat Idul Fitri. Kita tunggu di 1441 ini. Mudah-mudahan kita adalah orang yang punya hubungan yang baik dengan Allah, hablum minallah, dan hubungan yang baik dengan sesama manusia, hablum minannas. Dan itulah seutama-utamanya orang yang beriman kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.